few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam memahami pelajaran hari ini. Amin ya Rabbal 'Alamin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda balik. Materi ini sangat penting karena berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan pengertian balik, menyebutkan tanda-tanda balik, dan memahami kewajiban setelah balik. Nah, semoga setelah belajar ini, kalian semakin paham pentingnya menjaga diri dan menjaga kewajiban sebagai seorang muslim ya. Nah, pertama-tama, yuk kita kenali apa sih itu balik. Nah, balik secara bahasa artinya sampai atau mencapai. Sedangkan secara istilah, balik adalah kondisi di mana seseorang telah mencapai usia dewasa dan mulai wajib menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah balik, seseorang disebut dengan mukallaf, yaitu orang yang sudah dibebani kewajiban dalam agama. Jadi, balik itu bukan hanya soal perubahan fisik ya, tapi juga tentang tanggung jawab dalam beribadah. Dalam surah An-Nur ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ketika seorang anak telah balik, mereka harus meminta izin dan menjaga adab. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang sudah balik mulai memiliki tanggung jawab. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk memahami kapan seseorang dikatakan sudah balik. Sekarang kita bahas tanda-tanda balik untuk laki-laki. Yang pertama, ihtilam atau mimpi basah. Nah, ihtilam atau mimpi basah adalah kondisi di mana seorang anak yang sedang tertidur terus mengeluarkan air mani. Terus yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga, suara menjadi lebih berat atau berubah. Nah, yang keempat, apabila tanda-tanda tersebut belum muncul, maka batas usianya adalah 15 tahun. Jadi, ketika seorang anak laki-laki belum mengalami ihtilam atau mimpi basah, tapi ia sudah berumur 15 tahun, ia sudah dikatakan balik secara otomatis. Jadi, salah satu dari tanda-tanda itu sudah cukup untuk menandakan seseorang telah balik ya, anak-anak. Tanda balik bagi perempuan. Yang pertama, haid atau menstruasi. Nah, ini adalah tanda utama balik bagi perempuan. Yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga, perubahan bentuk tubuh, seperti pinggul yang mulai membesar. Terus yang keempat, munculnya jerawat. Nah, ini diakibatkan perubahan hormon. Ingat ya, tanda utama yang paling jelas bagi perempuan adalah haid. Lalu, apa sih perbedaan dan persamaan tanda balik laki-laki dan perempuan? Nah, perbedaannya, laki-laki mengalami ihtilam atau mimpi basah, sedangkan perempuan mengalami haid atau menstruasi. Untuk persamaannya, keduanya sama-sama mengalami perubahan fisik dan keduanya sama-sama mulai wajib beribadah setelah balik. Setelah balik,
Seorang muslim wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga aurat, dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah balik, kita bukan lagi anak kecil yang bebas dari kewajiban. Kita sudah menjadi seorang mukallaf, yaitu seseorang yang sudah dikenai dengan kewajiban. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari memahami balik? Nah, ada 3 hikmah yang sangat penting. Yang pertama, kita menjadi lebih siap dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, kita semakin menjaga diri dan kehormatan kita. Nah, Masya Allah ya adik-adik, sungguh indah ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, balik adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandakan seseorang telah memasuki masa kedewasaan dan mulai dibebani kewajiban dalam agama. Karena itu, kita harus menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rajin beribadah dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ya anak-anak, kalian pasti bisa menjadi generasi muslim yang hebat dan berakhlak mulia. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus semangat belajar dan rajin beribadah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.